warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah para sahabat indahnya syiar dalam Islam. Bertemu lagi dengan saya Huzaifah, dan di samping saya ada ustadz kesayangan saya. Beliau adalah Muhammad Nur Fatoni MA, yang mana beliau memberikan kesempatan ya, meluangkan waktunya untuk hadir ya bersama saya untuk sama-sama membahas tentang perkara agama. Nah, alhamdulillah para sahabat indahnya syiar dalam Islam, bulan Ramadan tiba. Maka banyak sekali di bulan Ramadan ini amalan-amalan yang insya Allah membawa ampunan kepada Allah Subhanahu untuk diri kita khususnya. Maka bersama Ustadz Nur Fatoni ini saya akan bertanya-tanya dan sharing kepada beliau tentang apa amalan-amalan yang dapat memberikan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan nanti, dan apa saja ibadah-ibadah yang membuat kita nanti supaya kita ini semangat dalam beribadah. Maka untuk Ustadz Fatoni saya ada satu pertanyaan. Boleh? Siap. Jadi di bulan Ramadan khususnya, apakah amalan yang paling tinggi di bulan Ramadan itu? Insyaallah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja sih amalan yang tertinggi dalam Ramadan? Yang pastinya amalan Ramadan itu yang paling tinggi adalah pertama yang fardu dulu. Karena apa? Dalam hadis Rasulullah SAW yang mengenai keutamanya Ramadan, barang siapa dia beramal satu fardu saja dia beramal di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala atau ganjaran yang Allah berikan kepada dia. Satu amalan fardu dibalas dengan 70 fardu di luar bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memperbanyak amalan sunnah. Pastinya yang paling sunnah di antara yang sunnah yaitu adalah membaca Al-Quran, tilawah Quran. Karena emang di bulan Ramadan ini adalah identik dengan bulan Ramadan dengan bulan Quran, di mana di dalam satu malam, yaitu tepatnya 17 Ramadan, malam ke-17, disitulah diturunnya Al-Quran. Di dalam Ramadan ya. Tepatnya tanggal 17 Ramadan, di malam 17 Ramadan, disitulah namanya nuzulul Quran. Sehingga kita harus memperbanyak tilawah Quran. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, yaitu mazhab yang kita anut sekarang di Indonesia, itu menghatamkan Quran satu bulannya saja bisa 60 kali hatam Quran. 60 kali Ya, jadi satu harinya siang hari di satu kali hatam dan malam hari 2 kali hatam. Jadi yang keduanya itu yang amalan sunnah. Barang siapa yang mengamalkan sunnah, satu sunnah saja di dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gandakan pahalanya sebanyak satu fardu di luar bulan Ramadan. Nah, itu keutamanya. Masih ada lagi yang ketiga. Barang siapa yang memberikan satu suap saja, dalam hadis dikatakan satu biji kurma, satu isap susu kepada orang yang sedang ingin berbuka puasa, maka pahalanya seperti orang puasa pada hari itu. Jadi kita mendapatkan dua pahala puasa. Pertama, pahala kita pribadi. Yang kedua, karena kita memberikan seisap tadi dari susu atau satu biji kurma untuk berbuka seseorang yang berpuasa, maka puasanya, pahalanya sama tanpa mengurangi orang yang kita berikan bukaan tadi. Itu baru satu biji kurma, belum nanti sampai dia merasa puas dengan makanan yang kita berikan. Nah, lalu begini Ustaz, di bulan Ramadan ini kan orang berlomba-lomba untuk beramal soleh ya.
Nah, banyak di luar sana teman-teman kita itu para sahabat bertanya, ustadz-ustadz yang pernah berbicara tentang apa di bulan Ramadan itu apa setan-setan itu dibelenggu. Nah itu bagaimana itu Ustadz? Menurut pandangan Ustadz, yang bagaimana yang dibilang setan itu yang diikat itu? Kalau secara globalnya, setan emang dibelenggu. Dibelenggu semuanya, bau setan yang jahat, jin yang jahat, yang sering menggoda kita dalam keburukan, yang sering menggoda kita dalam hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Itu emang semuanya dibelenggu. Tidak ada satupun setan atau jin yang akan mengganggu kita di bulan Ramadan. Terus kenapa sekarang di bulan Ramadan itu tergoda dengan makan, Iya itu Ustadz. dengan minum, apalagi biasanya yang mau pulang kampung Masya Allah. di stasiun-stasiun. Itu kenapa? Kok bisa? Karena emang sebelum dan sesudahnya bulan Ramadan mereka tidak dibiasakan dalam hal kebaikan. Nah, disitulah jadi sudah mendarah daging di dalam tubuh dia orang atau pelaku orang yang selalu berbuat keburukan hingga dia di bulan Ramadan yang mana tidak ada setan atau jin yang mengganggu kita selagi umat orang-orang yang berpuasa, itu tetap dilakukan seperti biasanya. Karena emang apa? Karena sudah dibiasakan. Kalau kita tidak dibiasakan, maksudnya dalam artian kata sudah biasa sholat puasa sunnah Senin Kamis, bagus. Hanya saja karena emang dari kebiasaan watak-watak buruk kita. Maka dari situlah kita belajar bagaimana untuk bisa menahan diri dari hawa nafsu. Minimal menahan diri dari hawa nafsu makan dan minum. Itu yang penting. Nah, jadi begini Ustaz. Jadi kan apa namanya di bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh ampunan. Ya. Orang banyak juga yang saya katakan seperti tadi itu yaitu berlomba-lomba untuk berbuat amal. Tapi tidak sedikit juga orang berlomba-lomba membuat maksiat. Nah, di dalam koridor itu berarti kan di dalam situ ada setan yang bermain. Ya kan? Setan yang bermain. Nah, menurut Ustaz bagaimana orang-orang yang masih belum bisa mengamalkan agama atau mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu? Maksudnya? Kan banyak orang-orang itu kan di bulan Ramadan masih banyak orang-orang yang apa namanya berbuat maksiat, bukan sedikit gitu loh. Nah, itu bagaimana pandangan Ustaz? Kalau pandangan saya itu nanti akan dari menurut beberapa hadis dan kajian ilmu tentang Ramadan, maka orang yang seperti itu akan mendapatkan tanggungan yang sangat besar. Pertama, memang dia akan mendapatkan dosa yang besar jika tidak bertaubat. Nah, bila mana dia bertaubat, maka laksanakan kriteria yang harus dijalankan bagi siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja, apalagi dibiasakan, maka dia harus membayar, dalam satu riwayat membayar kifarah. Kifarah itu yaitu harus memberikan makan satu harinya 60 orang. Nah, ya itu bagaimana Ustaz? Apa penjabaran tentang kifarah itu? Apa membayar puasa yang ditinggalkan Dengan sengaja. yang dengan sengaja? Ya, maka kifarah itu apakah bisa dibayar atau memang sudah menjadi dosa gitu? pertama memang menjadi dosa dan harus dibayar. Harus dibayar. Harus dibayar. Bayar apa? Dengan 60 orang kita fakir miskin yang harus kita beri makan dalam satu hari. Satu hari ya. Ya, satu porsi. Jadi 60 porsi. 60 porsi. Ya. Nah, kalau untuk masalah dosa itu hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa mengampunkan dosa kita semua, dosa kita, dosa saya, dosa Bang Jai, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita bayar dan kita taubatkan. Nah, jadi alhamdulillah para sahabat, indahnya syiar dalam Islam. Amalan-amalan di bulan Ramadan, walaupun tidak semua kami berdua membahasnya, tapi inti dari amalan di bulan Ramadan ini adalah ibadah.
baca Quran, dan perbanyak amalan-amalan ibadah yang di hari-hari yang lain itu tidak diamalkan, gitu ya Ustaz ya. Ya. Karena kesempatan di bulan Ramadan ini, ya, bulan Ramadan ini adalah satu kesempatan untuk meningkatkan iman dan amal kita. Dan yang pasti satu lagi, amal kita harus kita kuatkan. Kenapa? Karena 3 kerangka yang akan dibawa mati oleh kita semua, yaitu iman, ilmu, dan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.